Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan proposal pemrograman web lanjut dengan judul belajar ternak yang akan kami buat nanti. Di sini saya akan memberitahu siapa saja kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dipa Mahendra, dengan NIM A11 2018 11058. Lalu kemudian Gadung Waluyo A11 2018 11066. Lalu yang terakhir Edi Sofyan Ansori A11 2018 11067. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari web yang akan kami buat nanti. Web belajar ternak adalah sebuah web yang disusun dari bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan kode igniter dan penggunaan database MySQL. Web ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Sublime untuk teks editornya, lalu menggunakan aplikasi SAM atau XAMPP untuk membuat database dan mengakses server localhost, lalu kemudian menggunakan web browser untuk menampilkan halaman web jadinya. Web ini berisi sebuah artikel yang berisi tentang tata cara atau tutorial cara berternak. Jadi web belajar ternak nanti akan terdapat sebuah artikel tentang tutorial cara berternak hewan. Lalu terdapat artikel pemeliharaan hewan ternak dengan pemilihan pakan yang berkualitas dan teknologi yang digunakan untuk mempermudah pemeliharaan. Nanti terdapat artikel yaitu berupa artikel pemilihan pakan dan sebuah teknologi yang digunakan untuk mempermudah pemeliharaan hewan ternak agar menjadi hewan ternak dengan kualitas yang terbaik. Lalu kemudian terdapat juga artikel pembelajaran cara belajar hewan ternak dari awal hingga siap untuk umur untuk dijual dan memanfaatkan kotorannya untuk penggunaan pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman. Jadi nanti artikelnya berupa tentang cara belajar hewan ternak dari awal hingga siap umur atau sudah dewasa untuk siap dijual. Lalu kotorannya nanti akan dimanfaatkan untuk penggunaan pupuk organik yang memiliki manfaat banyak sekali bagi tanaman. Kemudian selanjutnya, web belajar ternak dibuat dengan menampilkan halaman utamanya sederhana dan fitur-fitur yang mudah dimengerti. Nanti tampilan halaman utamanya yaitu tampilan dengan sederhana sekali dan fitur-fiturnya mudah dimengerti oleh user atau pengguna. Lalu terdapat sebuah fitur yang berupa kolom pencarian yang berfungsi untuk mempermudah pengunjung sebagai tempat untuk menginputkan ras jenis hewan yang ingin dicari dan akan keluar hasil pencariannya berupa hewan-hewan ternak dan kemudian akan keluar artikel tentang cara pemeliharaan dan pembudidayaan hewan ternak secara lengkap dan dapat diperhatikan langsung oleh pengunjung yang ingin belajar ternak. Jadi nanti terdapat sebuah kolom pencarian yang memudahkan pengunjung sebagai tempat untuk pencarian hewan ternak yang ingin dicari. Jadi nanti pengunjung menginputkan sebuah ras hewan yang ingin dicari dan akan keluar hasil berupa ciri-ciri hewan ternaknya. Lalu kemudian akan keluar lagi artikel tentang cara pemeliharaan dan pembudidayaan hewan ternak yang dicari secara lengkap dan artikel tersebut dapat dipraktikkan langsung oleh pengguna atau user yang ingin belajar beternak. Lalu di halaman utama web belajar ternak terdapat login admin untuk mempermudah admin dalam mengelola segala kegiatan web belajar ternak seperti menambah sebuah artikel terbaru. Jadi nanti di halaman utamanya terdapat sebuah login admin yang jika login admin sudah masuk, admin tersebut dapat mengelola segala kegiatan web belajar ternak seperti contohnya menambah sebuah artikel terbaru ataupun menghapus sebuah artikelnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di web belajar ternak. Fitur yang pertama yaitu bagian halaman utama. Di dalam tampilan halaman utama terdapat menu bar yang berisi home, kategori, hewan, kontak, login admin, tentang web belajar ternak, dan kolom pencarian. Jadi nanti di bagian halaman utama di bagian atas terdapat menu bar yang berisi home, kategori, hewan, login admin, tentang belajar ternak, lalu berupa
kolom pencariannya. Lalu bagian home jika diklik akan memunculkan halaman utama web belajar ternak. Kemudian bagian kategori jika diklik berisi nama hewan yang ingin dicari oleh pengunjung atau user, yaitu berupa hewan ternak kambing dan sapi. Lalu kontak berisi alamat dan nomor admin web belajar ternak. Jadi di bagian kontak jika diklik akan memunculkan denah atau lokasi admin web belajar ternak dan juga terdapat nomor kontak yang dapat dihubungi. Lalu tentang berisi sebuah deskripsi web belajar ternak. Jadi tentang jika diklik akan memunculkan berupa deskripsi belajar ternak. Lalu kolom pencarian berisi sebuah kolom inputan yang dapat diisi oleh user atau pengunjung web saat ingin mencari jenis dan ciri hewan ternak yang ingin dicari. Lalu kolom pencarian dapat diisi oleh user atau pengguna, yaitu dengan cara menginputkan ras hewan ternak yang ingin dicari dan kemudian akan memunculkan ciri-ciri hewan ternaknya dan kemudian akan memunculkan sebuah artikel tentang cara pemeliharaan dan pembudidayaan hewan ternaknya. Lalu yang terakhir di bagian menu bar terdapat di bawah menu bar terdapat sebuah judul-judul artikel terbaru tentang hewan ternak yang jika diklik akan menampilkan artikelnya. Jadi nanti di bawah menu bar di bawahnya terdapat sebuah artikel-artikel terbaru dengan judul dan deskripsi singkatnya dan jika diklik akan menampilkan artikel lengkapnya. Lalu bagian user atau pengunjung web. User dapat menginputkan pencarian di dalam kolom pencarian. Seperti yang saya jelaskan tadi, user dapat menginputkan nama hewan ternak yang ingin dicari, lalu akan keluar ciri dan akan keluar artikelnya tentang cara pemeliharaan dan pembudidayaan hewan ternak yang ingin dicari. Lalu user dapat membaca artikel dan belajar tentang cara pemeliharaan dan pembudidayaan hewan ternak. User dapat membaca seluruh artikel dan dapat mempraktekannya langsung tentang cara pemeliharaan dan pembudidayaan hewan ternak yang ingin dibudidaya atau ingin dicari. Kemudian user dapat menghubungi admin dengan kontak dan alamat yang disediakan jika ingin menemui dan belajar langsung. Jika user ingin belajar langsung dengan admin, dia dapat mengunjungi lokasi admin yang sudah disediakan di kontak atau dapat menghubungi kontaknya admin secara langsung. Lalu bagian admin dapat melakukan login dan logout. Jadi admin dapat keluar dan masuk dengan menggunakan password. Lalu admin dapat mengelola halaman utama dengan mengirim berita artikel terbaru. Lalu admin dapat mengelola halaman utama dengan cara mengirimkan sebuah artikel terbaru. Dan admin dapat mengedit, menghapus, dan membuat artikel terbaru. Dan nanti juga admin dapat mengeditnya atau jika ingin mengganti kata-katanya ataupun judulnya, lalu dapat menghapusnya juga, lalu dapat membuat artikel terbarunya juga dengan cara menambahkannya lagi. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan pembagian tugasnya. Di sini yang pertama saya sendiri di Pak Mahendra dengan NIM A11 2018-11-058, yaitu membuat database dan membuat fitur create atau menambah artikel di dalam admin dan menampilkannya di halaman utama. Jadi nanti saya akan membuat database-nya dengan menggunakan SAM, lalu membuat codingannya untuk create atau menambah artikel terbaru yang ada di halaman admin, lalu membuat codingannya juga di halaman utama untuk menampilkannya artikel yang terbaru tadi di halaman utama. Lalu selanjutnya Gadung Waluyo dengan NIM A11 2018-11-066, dia membuat halaman utama dan membuat fitur update atau mengedit artikel di halaman admin dan menampilkannya di halaman utama. Jadi nanti dia membuat coding halaman utama dan membuat coding fitur untuk update atau mengedit sebuah artikel yang ada di admin, lalu membuat codingannya di halaman utama untuk menampilkan artikel yang diedit tadi di halaman utama. Lalu yang terakhir Edi Sofyan Ansori, yaitu membuat halaman admin dan membuat fitur delete atau menghapus artikel yang ada di admin dan menampilkannya di halaman utama. Jadi nanti dia membuat halaman adminnya, lalu membuat coding berupa fitur delete-nya atau fitur untuk menghapus artikel yang ada di admin, dan lalu membuat codingan di halaman utama untuk menampilkan artikel yang sudah dihapus di halaman utama tadi. Itulah
penjelasan proposal pemrograman web lanjut dengan judul belajar ternak dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.